Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Ramadan Ekonomi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang IKN ya, yang ternyata di sana ya banjir juga gitu ya. Jadi satu hal, ketika pindah ibu kota itu inginnya mengatasi persoalan termasuk kemacetan dan juga banjir, ternyata di sana apalagi di ring 1 terjadi yang namanya banjir juga ya. Jadi sama saja dong gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh loyalis Anies, yaitu Helmi Felis ya. Telak loyalis Anies sindir banjir di IKN, pindah ibu kota supaya tidak ada banjir, mimpi ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Jakarta, politikus Partai Umat Helmi Felis mengomentari banjir yang terjadi di ring 1 wilayah ibu kota negara IKN IKN baru-baru ini ya. Ini apa namanya? Ring 1 berarti ya. Ring 1 sudah banjir ya. Helmi mengutip wawancara Tempo dengan warga di sekitar wilayah IKN yang rumahnya terkepung banjir. Pandi 50 tahun, warga Sepaku, mengaku rumahnya terendam banjir pada Jumat. Masalahnya, warga RT3 Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Utara ini mengaku tidak ada hujan sejak semalam. Pandi mengaku rumahnya memang sering langganan banjir, tetapi sejak ada proyek IKN, banjir yang melanda rumahnya lebih lama surut dari biasanya. Coba bayangkan ya. Jadi tidak bisa ditutup mata bahwasanya terjadi pembangunan yang otomatis membuat lahan hutan itu menjadi gundul ya, akhirnya air tidak bisa ditampung ya. Harusnya apakah tidak memikirkan hal tersebut gitu ya. Menanggapi hal tersebut, Helmi mengungkit alasan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota yaitu agar terhindar dari banjir. Tetapi tampaknya hal tersebut hanya akan menjadi mimpi karena di IKN pun masih terendam bencana banjir seperti di DKI Jakarta. Mau pindah ibu kota supaya di ibu kota baru nanti tidak ada banjir, mimpi, ujar Helmi diikuti Wenosworthy dari akun Twitter pribadi pada Senin. Loyalis Anies Baswedan itu menyayangkan proses pembangunan IKN tersebut dengan cara merusak hutan. Sudah sampai merusak hutan, ada pula bencana banjir. Pembangunan IKN juga diprediksi gagal rampung sesuai keinginan Presiden Jokowi, yaitu tahun 2024. Pembangunan itu kemungkinan baru akan berlangsung 10 hingga 15 tahun. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan ternyata IKN juga belum ada kepastian tidak akan terjadi banjir ya. Tetapi yang terjadi adalah di ring 1 saja itu sudah terjadi banjir ya. Ini memang sudah nampak apa yang sebenarnya disampaikan ya pada saat konferensi pers ya, yang di situ ada Edi Mulyadi ya. Apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi dan juga teman-teman dari Walhi itu tidak bisa dipungkiri ya, apalagi menutup mata ketika terjadi pembangunan. Sebenarnya banyak lubang-lubang hasil penambangan yang tidak ditutup ya. Artinya sedari awal ketika sudah ada penambangan ya dan tidak ada penanganan reboisasi setelah itu, maka rusaklah gitu hutan tersebut gitu ya. Pun kita ketahui ketika sebagian Kalimantan Utara itu yang kita lihat dari atas ya, dari atas misalnya kalau kita naik pesawat itu kan masih hijau terus ya, dan lahan hijau itu bisa banjir. Berarti apa? Berarti pembangunan atau penambangan yang terjadi pada waktu itu atau saat ini ya, itu sangat berat sekali gitu ya. Harusnya memang apa namanya, terkait juga AMDAL ya. AMDAL juga kadang apa yang diterbitkan AMDAL itu beberapa waktu lalu kalau nggak salah terkesan sangat cepat, flash gitu. Jadi tanpa memperhatikan apakah AMDAL yang dikeluarkan ini benar-benar sah ya, atau hanya didesak supaya segera sah untuk hanya sebagai formalitas semata ya. Jadi saat ini ya, yang kita ketahui proyek IKN itu adalah proyek yang fantastis ya. Kemudian juga awalnya ya kita ketahui
mayoritas akan dibiayai oleh investasi ya, investasi asing, investor ya. Tetapi pada akhirnya kembali lagi apa yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak sesuai yang diucapkan di awal ya, yaitu ketika investor sekarang melihat sudah tidak ada kepastian jangka panjang untuk ROI ya, return of investment itu dengan cepat, maka yang terjadi mereka kabur semua ya, termasuk juga SoftBank yang sering membiayai startup ya, dengan dahulu ya, awal-awal itu penyampaiannya sampai berkeinginan memberikan investasi 1.400 triliun. Jadi itu so much huge money gitu ya. Jadi dengan uang seperti itu sebenarnya selesai ya, tidak perlu adanya gathering money lagi ataupun mendatangkan investor lagi ya. Tapi ternyata usut punya usut ya, mereka tidak bodoh gitu ya, para investor asing termasuk juga SoftBank yang pasti melihat investasi di IKN ini ya secara ekonomi kelihatannya tidak menguntungkan ya, dari berbagai faktor. Pertama ya, kemungkinan untuk tidak ada kepastian akan dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya ya, karena kepastian hukum ya, politik itu juga menjadi perbincang yang juga dipikirkan oleh para investor ya. Jadi mereka itu nggak bodoh-bodoh amat, mereka juga punya think tank pemikir untuk supaya uang yang ditanamkan nanti itu kalau bisa cepat-cepat balik dan untung ya, dan kalau bisa ya ROI-nya ya, return of investment-nya gitu juga cepat gitu ya. Nah sayangnya pertama ya, tidak ada kepastian ya, dan pemerintahan Presiden Jokowi ini kan tinggal 2 tahun, sedang tidak ada jaminan akan dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. Bagaimana ketika sudah turun itu dana ya, investasi, tetapi kelanjutannya zonk ya. Yang kedua ya, ROI untuk investasi ibu kota ini ya, kalau dihitung-hitung oleh para investor ini tergolong lama gitu ya. Terus kita juga lihat bagaimana akses infrastruktur ini juga masih sepi gitu ya, jauh dari pusat kota gitu ya. Jadi dari bandara misalnya ke tempat yang dituju itu, pertama jalanannya belum begitu bagus ya, infrastrukturnya jalan itu masih jelek ya. Kemudian ya belum ada kelengkapan sebagai satu ekosistem gitu ya. Karena kalau sudah satu ekosistem itu memang membentuk suatu kota itu bukan perkara yang mudah gitu ya. Ada pusat pendidikan gitu ya, ada pusat kesehatan ya, ada pusat makanan gitu ya, entah itu pasar atau pasar modern yang harusnya bisa dijadikan suatu pelengkap dalam ekosistem untuk menciptakan kota yang baru. Ini terkesan akan lama ya. Di satu sisi ya, kita ketahui sebelum ada pada saat penambangan atau sebelum ada penambangan itu, sebelum dibangun IKN itu, penambangan sudah masif ya di sana sini, bahkan meninggalkan jumlah lubang hasil tambang itu yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Jadi ini adalah bahaya juga ketika pertama hasil tambang itu pasti akan merusak ya, dan para pengusaha hutan itu pikirannya pasti untung gitu ya. Makanya banyak yang ditinggalkan karena ketika menutup itu pasti akan juga perlu biaya, tenaga dan waktu ya. Jadi rusaklah itu hutan gitu ya, termasuk juga potensi banjir itu luar biasa, karena siapa yang bisa menahan air kalau bukan dari pohon ya, pohon yang rindang. Nah, itu tidak terpenuhi ya, dengan penanaman lagi ya dan lain sebagainya. Dan itu ya oleh pemerintah dibiarkan saja gitu ya, para HPH ini, black HPH ya, tidak diberikan sanksi, tidak ada pengawasan ya, pun juga para aparatnya juga main di situ gitu ya. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu kan ada kasus Ismail Bolong yang oknum polisi yang pangkatnya masih bintara tetapi kekayaannya luar biasa karena membackingi ya
uh, apa namanya illegal mining ya, karena membackingi perusahaan batubara yang ilegal, dan itu jumlahnya banyak gitu ya, nggak segelintir ya, apa namanya para aparat yang membackingi. Jadi klop lah gitu ya. Pertama, aparatnya bisa dibeli gitu ya, untuk bisa mengakali ya aturan-aturan yang ada, yang harusnya setelah tambang itu harus ditutup ya, kemudian ditanami ya tanaman dengan pohon yang rindang yang nantinya bisa menahan air, tetapi itu tidak dilakukan. Nah, yang kedua gitu ya, tidak ada kesadaran ya bagi HPH tersebut ya, pengusaha hutan tersebut yang untuk gitu ya, untuk keberlanjutan ya hutan wilayah sekitar IKN ya. Nah, walhasil apa yang disampaikan oleh loyalis Anies yaitu Helmi Felis itu menjadi kenyataan, dan sudah ada kejadian bahwasanya penduduk dan yang merupakan ring 1 ya, sekali lagi ini ring 1 loh ya, itu sudah digenangi banjir gitu ya. Nah, pengakuan dari warga tersebut ya, banjir ini biasanya cepat surut, tetapi sejak ada IKN, pembangunan IKN, itu banjir surutnya lama sekali. Jadi intinya apa gitu ya, intinya pertama telah terjadi pembangunan infrastruktur yang kurang matang dalam perencanaan ya. Pertama, kurang matang dalam perencanaan karena segala bentuk faktor syarat-syarat yang harus dilengkapi itu tidak dijalankan dengan baik. Misalnya AMDAL pasti bermasalah ya, karena ada sisa lubang hasil tambang yang tidak ditutup dan ditanami dengan tanaman pohon ya. Yang kedua ya, tentu saja ini merugikan keuangan negara gitu ya. Kalau tujuan pindah dari ibu kota DKI Jakarta ke Penajam Pasar Utara itu untuk melari dari masalah terhadap banjir ya, tapi sekarang faktanya sama saja bisa mendatangkan banjir, maka yang terjadi ya sama wae gitu ya, sama saja. Yang nantinya ya orang yang sudah siap-siap packing untuk pindah ke IKN ya, ibu kota yang baru ini, maka juga akan berpikir ulang ya. Pertama, itu juga wilayahnya jauh sekali gitu ya, sepi gitu ya, ekosistemnya belum terbentuk gitu ya. Kemudian ada potensi banjir pula ya, yang sekarang memang mungkin sudah surut ya, tetapi potensi banjir besar itu juga bisa saja terjadi. Karena apa ya? Karena kerusakan lingkungan yang tidak ada penanganannya ya, seperti reboisasi. Nah, memang masalah pindah ibu kota ya, IKN itu bukan sepenuhnya salah gitu ya, tetapi banyak hal yang seharusnya harus bisa dipikirkan ulang gitu ya, bahkan ditunda dulu ya, mengingat dari segi ekonomi kita masih carut marut gitu ya, kita masih dalam kondisi ekonomi lesu setelah setelah pandemi, dan itu belum ada perbaikan gitu hingga saat ini ya. Tetapi ya bisa ditunda nanti dalam kurun waktu ya, ketika kondisi ekonomi itu bisa pulih lagi gitu ya, rakyat bisa makan ya, kemudian ekonomi sudah agak bisa bergerak dengan baik lagi gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana political will dari pemerintah ya, untuk segera gitu ya mengatasi berbagai macam carut marut yang terjadi ya di negeri ini gitu ya. Belum selesai masalah Sambo gitu ya, sudah muncul kasus terkait korupsi yang gila-gilaan di Kemenkyu. Ada transisi janggal ya, yang semula katanya 300 triliun, kemudian konferensi pers terakhir dari Pak Mahfud MD justru lebih 349 ya. Nah, kalau kita melihat kebiasaan di negeri ini gitu ya,
sebenarnya itu menjadi rahasia publik ya, bahwasanya tentang budaya KKN ini sudah menjadi tumbuh subur gitu ya. Bahkan kemungkinan sejak reformasi itu tidak ada perbaikan yang signifikan. Makanya itu semua ya pasti ada satu hal yang menjadi akar persoalan, yaitu tentu saja masalah inti, yaitu sistem gitu ya, sistem yang tidak bisa membentuk manusia yang berintegritas gitu ya. Kemudian juga dalam hal penanganan korupsi ini tidak ada teladan ya dari pimpinan ya tertinggi ya, maka tidak salah gitu ya, IPK kita cenderung turun terus menerus, bahkan terjun bebas ya. Kemungkinan kalau tidak ada penanganan strategis ya untuk KKN ini, korupsi kolusi nepotisme ya, di lingkungan Kemenku ya sebagai momentum untuk bersih-bersih, maka kedepannya ya kita khawatir Indonesia akan terjerumus menjadi negara yang terkorup ya. Ini adalah kondisi titik nadir terburuk sejak reformasi. Ya, kita tunggu saja ke depan ya, semoga negeri ini menjadi sadar tentang pentingnya bagaimana memperbaiki sistem ini menjadi lebih baik, dan sistem yang saat ini memang terbukti gagal, yaitu kapitalis sekuler demokrasi dan diharapkan untuk memilih sistem yang benar-benar bersih gitu ya, sistem Islam ya, karena sudah ada rekam jejaknya dan bisa dibuka track recordnya dengan sejarah yang panjang ya, kepemilikan Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.